Sepasang suami istri kaya mendatangi sebuah panti asuhan. Mereka memiliki satu tujuan khusus, yaitu mencari teman bermain yang cocok untuk putra mereka yang memiliki kesulitan berinteraksi sosial. Mereka berharap menemukan anak yang bisa menemani dan mengajak putra mereka berkomunikasi. Direktur panti asuhan lalu merekomendasikan seorang anak yang dianggap paling istimewa. Ia menjelaskan bahwa anak tersebut lincah, ceria, berhati baik, dan berperilaku sopan. Hanya ada satu kekurangan, yaitu anak itu terlalu banyak berbicara. Mendengar hal tersebut, sang istri justru tampak sangat gembira. Mereka memang sedang mencari anak yang banyak bicara. Direktur kemudian membawa pasangan itu ke kafetaria. Di sana, mereka melihat seorang gadis kecil yang sedang mengantre untuk mengambil makanan. Gadis itu menggigit wortel sambil memperhatikan seorang anak laki-laki di sebelahnya yang makan dengan sangat cepat. Tanpa ragu, gadis itu menghampirinya dan mulai menasihati agar ia mengunyah lebih perlahan. Namun anak laki-laki itu justru makan semakin cepat. Gadis kecil itu terus berbicara tanpa henti. Tiba-tiba, anak laki-laki tersebut memegang perutnya dan menangis. Ia ternyata kesakitan karena makan terlalu cepat. Melihat kejadian itu, pasangan kaya tersebut langsung mengambil keputusan. Mereka ingin mengadopsi gadis kecil yang banyak bicara itu. Tidak lama kemudian, gadis kecil tersebut meninggalkan panti asuhan dengan sebuah mobil mewah. Sesampainya di rumah barunya, ia mengetahui bahwa ia memiliki seorang kakak laki-laki yang mengalami kesulitan berinteraksi sosial. Ibu angkatnya menjelaskan bahwa kondisi tersebut berarti sang kakak tidak akan terganggu, meskipun diajak berbicara sebanyak apapun. Mendengar itu, gadis kecil tersebut merasa sangat bahagia. Ayah angkatnya juga berjanji bahwa selama ia bisa membuat putranya mau berbicara, keinginan apapun akan dipenuhi. Dengan penuh semangat, gadis kecil itu berlari menuju kamar kakaknya. Namun, ia mendapati pintu kamar tersebut terkunci. Orang tua angkatnya menjelaskan bahwa putra mereka tidak mengizinkan siapapun masuk ke kamarnya. Gadis kecil itu tidak menyerah. Ia mulai mengetuk pintu sambil memanggil dengan berbagai nama. Ketika tidak mendapat jawaban, ia bahkan menggunakan bor listrik untuk membuka pintu. Di dalam kamar, anak laki-laki itu terlihat sedang membaca buku dengan tenang. Begitu masuk, gadis kecil itu langsung berbicara tanpa henti. Ia membahas berbagai hal, mulai dari menjaga kesehatan mata, hingga isi buku yang sedang dibaca kakaknya. Anak laki-laki itu merasa sangat terganggu dan berusaha pergi. Namun gadis itu menariknya kembali, dan mulai bercerita tentang pengalaman menariknya di panti asuhan. 1 jam berlalu. Anak laki-laki yang sudah tidak tahan, akhirnya keluar dari kamar tidurnya untuk pertama kalinya. Gadis kecil itu mengejarnya sambil terus berbicara. Melihat pemandangan tersebut, pasangan kaya itu merasa sangat gembira. Keesokan harinya, mereka memberi gadis kecil itu banyak hadiah. Ia memeluk semua hadiah tersebut dan berlari untuk memamerkannya di depan kakaknya. Ia bahkan sengaja mengatakan bahwa semua hadiah itu miliknya. Namun anak laki-laki tersebut tetap terlihat acuh tak acuh. Saat itulah gadis kecil itu mendapat sebuah ide. Ia mulai mendandani kakaknya dengan penuh semangat. Ketika orang tua angkatnya mengajak gadis itu pergi berbelanja, ia justru melihat kakaknya berdiri sendirian di tangga dengan tatapan penuh kesepian. Pada saat itu, gadis kecil tersebut menyadari bahwa kakaknya juga ingin hidup seperti anak-anak lainnya. Dengan lembut, ia menyarankan untuk tetap tinggal di rumah dan menemaninya. Keputusan itu menandai awal ikatan hangat antara dua anak yang